Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan rekan saya akan mempresentasikan tentang Pancasila dan sejarah lahirnya Pancasila. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Marcelino Krisnayuda Saputra dengan nomor NIM 20020548 dan rekan saya bernama Bima Fauzan Al-Rosyid dengan nomor NIM 20020526. Kami dari mahasiswa Universitas Amikom Yogyakarta dengan prodi D3 Manajemen Informatika dan dosen pengampu Bapak Ayrton SEMSI. Kita langsung mulai saja presentasi dari kelompok kami. Pancasila dalam konteks sejarah bangsa. Zaman kuno, sejak adanya kerajaan-kerajaan di Nusantara dan masuknya agama Hindu, Buddha, dan Islam, unsur-unsur Pancasila sudah ada di masyarakat, yaitu terkait dengan sistem kepercayaan. Zaman kolonial, masuknya Belanda VOC 1602, perlawanan rakyat abad XVII sampai XIX bersifat kedaerahan dan lokal, sehingga mudah dipatahkan. Perlawanan rakyat abad 20 ditandai pertama munculnya paham nasionalisme, liberalisme, dan demokrasi. Kedua, pengaruh kemenangan bangsa Asia terhadap Eropa. Yang ketiga, munculnya pergerakan nasional Indonesia. Dan keempat, tumbuhnya organisasi modern. Dan kelima, Sumpah Pemuda. Dan yang terakhir, keenam, penjajahan Jepang, sidang BPUPKI pertama dan kedua, dan pembentukan PPKI. Proklamasi 17 Agustus 1945. Penetapan Pancasila dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Sejarah perumusan Pancasila. Pembentukan BPUPKI Jepang memberi janji kepada Indonesia bahwa akan diberikan merdeka pada tanggal 24 Agustus 1945. Sehingga mewujudkan janji tersebut, berdirilah BPUPKI atau disebut Dokuritsu Zumbi Chosakai. Badan ini beranggotakan 60, diketuai oleh Dr. Rajiman Widyodiningrat dan Wakil Ketua Raden Panji Suroso, serta Ichu Bangasa, Jepang. Sidang pertama BPUPKI pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Agenda sidang dalam pertemuan ini adalah membicarakan tentang landasan-landasan bernegara atau dasar-dasar Indonesia merdeka. Dalam kesempatan ini, Muhammad Yamin, tanggal 29 Mei 1945, mengusulkan dasar Indonesia merdeka, yaitu perikebangsaan, kemanusiaan, ketuhanan, kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Mr. Supomo, 31 Mei 1945, memaparkan 3 teori, yaitu negara individualistik atau negara yang disusun atas dasar kontrak sosial dari warganya dengan menggunakan kepentingan individu sebagaimana diajarkan oleh Thomas Hobbes, John Locke, Jean-Jacques Rousseau, Herbert Spencer, dan Haji Lasky. Negara golongan kelas teori yang diajarkan Marx, Engels, dan Lenin. Negara integralistik, yaitu negara tidak boleh memihak pada salah satu golongan. Dalam hal ini, Supomo menolak negara individualistik dan negara golongan, namun mengusulkan negara integralistik. Insinyur Soekarno, tanggal 1 Juni 1945, mengusulkan bahwa dasar Indonesia dimaksud adalah filosofi, Grundschlag atau filsafat, fundamen, dan pikiran yang sedalam-dalamnya yang di atasnya didirikan gedung Indonesia Merdeka. Dasar yang diusulkan yaitu pertama, kebangsaan atau nasionalisme, kedua, kemanusiaan, yang ketiga, musyawarah mufakat perwakilan, 4. Kesejahteraan sosial, 5. Ketuhanan yang berkebudayaan. Kelima, prinsip tersebut diberi nama Pancasila. Menurut Soekarno, jika
Yang 5 tidak disetujui dapat diperas menjadi Trisila: sosionasionalisme, sosiodemokratis, dan ketuhanan. Selanjutnya, jika yang 3 juga tidak disenangi, dapat diperas menjadi Ekasila, yaitu gotong royong, dan inilah dasar asli bangsa Indonesia. Pada tanggal 1 Juni 1945 juga dibentuk Badan Panitia Kecil yang beranggotakan 8 orang. Pertama, anggota 8 meliputi Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, Sutarjo, Ahmad Wahid Hasyim, Ki Bagus Hadi Kusumo, Otto Iskandar Dinata, Muhammad Yamin, dan Mr. A.A. Maramis. Tugas panitia 8: menampung dan mengidentifikasi usulan anggota BPUPKI. Berdasarkan usulan yang masuk diketahui ada perbedaan usulan tentang dasar negara. Golongan Islam menghendaki negara berdasar syariat Islam, sedangkan golongan nasionalis menghendaki negara tidak berdasarkan hukum agama tertentu. Untuk mengatasi perbedaan ini, dibentuk panitia kecil 9 orang yang beranggota berasal dari golongan Islam dan golongan nasionalis, yaitu Insinyur Soekarno, Dr. Andes Mohatta, Mr. Mohyamin, Mr. A.A. Marimis, Ahmad Subarjo, Abi Kusno, Jokroso Joso, Abdul Kahar Muzakir, Ahmad Wahid Hasyim, dan Haji Agus Salim. Panitia 9 bersidang tanggal 22 Juni 1945 menghasilkan kesepakatan dasar negara yang tertuang dalam alinea keempat rancangan Preambule, yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Isi selengkapnya kesepakatan itu disebut Rancangan Preambule Hukum Dasar. Mr. Mohyamin mempopulerkan kesepakatan tersebut dengan nama Piagam Jakarta. B. Sidang BPUPKI kedua 10-16 Juli 1945 menghasilkan 1. Dasar negara yang disepakati, yaitu Pancasila seperti dalam Piagam Jakarta. 2. Bentuk negara republik, hasil kesepakatan dari 55 suara dari 64 yang hadir. 3. Wilayah Indonesia disepakati meliputi wilayah Hindia, Belanda, Timur, Malaka, 39 suara. Dibentuk 3 panitia kecil, yaitu A. Panitia Perancang Undang-Undang Dasar diketahui Insinyur Soekarno. B. Panitia Ekonomi dan Keuangan diketuai oleh Hatta. C. Panitia Pembela Tanah Air diketuai Abi Kusno Jokroso Joso. Pembentukan PPKI Dokuritsu Zubi Inkai. Pada tanggal 9 Agustus 1945, PPKI dibentuk dalam rangka mempersiapkan Indonesia merdeka dan intinya mengesahkan dasar negara dan Undang-Undang 45. Dengan Ketua Insinyur Soekarno, Wakil Ketua Hatta, jumlah anggota 21 orang. Selanjutnya, anggota PPKI ditambah 6 orang, anggota wakil golongan yaitu Wironata Kusuma, Ki Hajar Dewantara, Mr. Kasman Singodimejo, Sajuti Melik, Mr. Iwa Kusuma Sumantri, dan Mr. Ahmad Subarjo. Jadi, PPKI berfungsi sebagai Komite Nasional Pembentuk Negara. Proklamasi Kemerdekaan 1. Jepang menyerah pada Sekutu. 2. Golongan pemuda Soekarnim, Adam Malik, Kusnaini, Sultan Jahrir, Sudarsono, Supomo, dan kawan-kawan meminta Soekarno untuk segera mengumumkan kemerdekaan RI. Sebaliknya, golongan tua masih banyak berpikir dan pertimbangan. Terjadilah kesepakatan di Renges Dengklok dan proklamasi dilaksanakan hari Jumat 17 Agustus oleh Soekarno dan Muhammad Hatta di Jakarta. Sidang pertama PPKI yaitu 18 Agustus 1945. 1. Menetapkan dan mengesahkan Undang-Undang 1945. 2. Mengangkat Insinyur Soekarno sebagai Presiden
dan Dr. Andes Mohatta sebagai Wakil Presiden. 3. Membentuk Komite Nasional sebagai badan pembantu Presiden sebelum DPR atau MPR seperti yang diharapkan Undang-Undang Dasar 1945. Sidang kedua PPKI pada tanggal 19 Agustus 1945 yaitu 1. Menetapkan 12 kementerian yang bertugas membantu Presiden. 2. Membagi wilayah Indonesia ke dalam 8 provinsi beserta menunjukkan para gubernurnya. 3. Membentuk Badan Keamanan Rakyat yaitu BKR. Sidang ketiga PPKI pada tanggal 20 Agustus 1945 yaitu 1. Membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat KNIP yang berpusat di Jakarta. Nomor 2. Menetapkan Partai Nasional Indonesia yaitu PNI sebagai satu-satunya partai politik di Indonesia. 3. Membentuk Badan Keamanan Rakyat yaitu BKR. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mudah-mudahan apa yang kami berikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.